السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Pembahasan berikutnya dari kitab Sirah Ibn Hisham, atau lebih tepatnya ringkasan Sirah Ibn Hisham, adalah Audatu Muhajiratil Habasyah, kembalinya para muhajirin dari Habasyah. Sudah pernah dibahas bahwa sebagian para sahabat hijrah ke negeri Habasyah dan mendapatkan perlindungan dari Raja An-Najasyi rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa radiyallahu ta'ala anhu majma'in, sampai ketika ada berita kaum musyrikin Quraisy sudah masuk Islam, maka mereka kembali ke Mekah. Ternyata berita itu dusta, tidak benar. Alhamdulillah, dikatakan di sini, wa balagha ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladziina kharaju ila ardil Habasyah islamu ahli Makkah. Telah sampai berita kepada para sahabat Rasulullah SAW yang mereka keluar ke negeri Habasyah, sampai kepadanya berita Islamu ahli Makkah, masuk Islamnya orang-orang Mekah. Fa aqbalu lima balaghahum min dalik, maka mereka pun kembali karena berita yang sampai pada mereka. Hatta idza danau min Makkah, sampai ketika sudah dekat Mekah, balaghahum annama kanu tahaddatsu bihi min islami ahli Makkah kana batilan. Ketika dekat Mekah, baru mereka tahu bahwa apa yang dibicarakan di tengah-tengah mereka tentang Islamnya penduduk Mekah ternyata batil, beritanya berita dusta. Falam yadkhul minhum ahadun illa bijiwarin aw mustakhfiyan, maka mereka tidak berani masuk ke Mekah. Seorang pun tidak akan bisa masuk ke Mekah kecuali dengan jiwarin, dengan perlindungan, aw mustakhfiyan, atau sembunyi-sembunyi. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berita masuk Islamnya penduduk Mekah, wallahu taala a'lam, bisa jadi karena satu kejadian yang sangat unik, yaitu ketika Rasulullah SAW membaca surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, sampai
pada akhir surat tersebut. Ini akhir surat tersebut adalah ayat sajdah. Ayat sajdah yang Rasulullah SAW sujud. Maka sujud pula bersama Rasulullah SAW semua yang ada di sekitarnya. Semuanya sujud. Kecuali satu orang, itu pun mengambil tanah dan diletakkannya ke dahi. Dan dia menyatakan cukup bagiku ini. Bukan kepala saya yang ke tanah, tapi tanahnya yang ke kepala saya. Dikira sujudnya mereka dengan bacaan Rasulullah SAW adalah karena mereka sudah masuk Islam dan mereka percaya. Ternyata karena kekaguman mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena kekaguman mereka dengan surat An-Najm, maka mereka refleks sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada kisah lain yang dusta, yang palsu dan riwayat-riwayatnya semuanya dhaif, bahkan bukan hanya dhaif, maudhu'. Yaitu kisah Al-Gharaniq. Al-Gharaniq adalah maknanya burung-burung kecil yang disebut dengan gharaniq, yang disebutkan dalam kisah itu bahwa ketika Rasulullah SAW membaca afara'aitumul lata wal uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idan qismatun dhiza. Ketika membaca ayat ini, syaitan, iblis membisikkan satu kalimat. Yang kemudian Rasulullah SAW membacakan kalimat itu. Setelah menyatakan afara'aitumul lata wal uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra. Kemudian dibisikkan satu kalimat. Tilkal gharaniqul ula. Tilkal gharaniqul ula. Wa inna syafa'atuhunna laturtaja. Itu adalah burung-burung yang terbang tinggi yang kami mengharapkan syafaatnya, mengharapkan pembelaannya. Kalau disebutkan dengan kalimat ini tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atuhunna laturtaja, maka kesannya adalah memuji Lata, Uzza dan Manat. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Dalam riwayat yang maudhu' tadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW terbawa dengan bisikan syaitan yang membacakan kalimat tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atuhunna laturtaja, dan dibaca oleh Rasulullah SAW. Kemudian seluruh musyrikin gembira dengan dipujinya Lata dan Uzza, gembira dengan dipujinya berhala-berhala mereka, maka mereka pun sujud bersama Rasulullah SAW seluruhnya. Maka beritanya mereka masuk Islam. Maka pulanglah penduduk atau kaum muslimin yang ada di Habasyah. Maka disebutkan oleh para ulama tentang maudhu'nya dan dhaifnya riwayat ini dari sekian sisi. Bukan hanya dari sanadnya, tapi juga dari matannya. Bukan hanya dari matannya, juga dari sejarah. Bahwa pulangnya mereka tidak ada kaitannya dengan masalah Rasulullah SAW membacakan surat An-Najm tadi. Ala kulli hal, lepas dari berita apa yang sampai pada mereka, ternyata berita itu dusta. Lepas dari berita manapun yang sampai kepada muhajirin Habasyah di negeri Habasyah, bahwasanya musyrikin Quraisy sudah masuk Islam, ternyata berita itu dusta. Beritanya tidak benar. Apakah karena yang disebutkan tadi bahwasanya mereka kagum-kagum kemudian membaca, kemudian sujud bersama Rasulullah SAW? Apalagi dengan berita yang jelas maudhu', yang Rasulullah SAW terbawa dengan fitnahnya iblis, syaitan, dan itu tidak mungkin. Rasulullah SAW tidak mungkin akan salah dalam membacakan Al-Quran. Rasulullah SAW tidak mungkin akan keliru dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berita ini subhanallah masuk pula di dalam kitab-kitab sirah dari para ulama ahlu sunnah. Tetapi tentunya dikritik oleh para ulama yang lain bahwa berita itu yang tidak sahih. Berita tentang gharaniq atau qissatul gharaniq adalah maudhu'ah makdzubah. Nah, kita kembali kepada pembahasan sirah Ibnu Hisham. Bahwasanya ketika mereka dekat Mekah, mereka baru tahu bahwa berita masuk Islamnya orang-orang Quraisy ternyata dusta. Sehingga mereka tidak berani masuk ke Mekah, karena di Mekah dikuasai oleh musyrikin Quraisy. Dan sebagaimana kita tahu, mereka selalu mengganggu kaum muslimin, mengganggu kaum mukminin, menyakiti mereka, menyiksa mereka, mengganggu mereka. Sehingga mereka tidak berani masuk kecuali sembunyi-sembunyi atau bijiwa.
Apa itu jiwar? Jiwar adalah pembelaan dari seseorang yang biasanya seseorang ini tokoh dan kemudian dia akan berkata, mengumumkan jiwarnya. Ketahuilah bahwa si fulan bijiwari. Si fulan di bawah perlindunganku. Barang siapa mengganggu dia, berarti dia berurusan denganku. Biasanya kalau yang memberikan jiwar perlindungan tadi adalah tokoh satu kabilah besar, maka orang-orang musyrikin Quraisy nggak berani mengganggunya. Karena kalau mengganggunya berarti dia berurusan dengan satu suku besar. Ini yang terjadi di masa-masa itu. Ada istilahnya jiwar. Wa jami' man qadima alaihi min Makkah min ashabihi min ardil Habasyah 33 rajulan. Orang-orang yang kembali atau para sahabat yang kembali dari Habasyah ke Mekah jumlahnya ada 33 orang. Fakana man dakhala minhum bijiwarin fi man summiya lana. Di antara mereka ada yang masuk dengan perlindungan beberapa tokoh-tokoh Quraisy. Di antaranya yang disebutkan dalam sejarah nama-nama mereka adalah Utsman ibn Mad'un. Ini yang pertama. Ibn Habib al-Jumahi dari Bani Jumah. Dakhala bijiwar min al-Walid ibn al-Mughirah. Karena dia adalah al-Jumahi, maka dia masuk dengan perlindungan dari tokoh musyrik dari kabilahnya, dari sukunya, yaitu Al-Walid ibn al-Mughirah. Yang kedua Abu Salamah ibn Abdul Asad. Abu Salamah ibn Abdul Asad. Mudah-mudahan masih ingat. Abu Salamah yang istrinya adalah Ummu Salamah, yang kemudian meninggal suaminya dan dinikahi Ummu Salamah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibn Abdul Asad, Ibn Hilal, Ibn Abdullah, Ibn Umar, Ibn Makhzum. Berarti dari suku Bani Makhzum. Wa dakhala bijiwar min Abi Talib. Dia masuk dengan perlindungan dari Abu Talib. Kenapa Abu Talib? Karena dia adalah anak dari saudara perempuannya Abu Talib. Rasulullah SAW dilindungi oleh Abu Talib karena Rasulullah SAW adalah anak saudara laki-lakinya. Sedangkan Abu Salamah dilindungi pula oleh Abu Talib karena merupakan anak saudara perempuannya. Berarti kepada Rasulullah SAW adalah paman, sedangkan kepada Abu Salamah khalah, khalnya, paman dari ibu, khalnya. Wa kana khalahu. Wa amma Abu Salamah wa ana ummu Abi Salamah Barrah binti Abdul Muttalib. Karena dia ibunya adalah ibunya Abu Salamah adalah Barrah binti Abdul Muttalib. Berarti saudaranya Abu Talib. Khonibina azakumullah, perlu dikisahkan sedikit. Barangkali kita bertanya-tanya kenapa kok orang-orang yang merupakan muslimin, mukminin mendapatkan perlindungan dari tokoh-tokoh kafir, khususnya Walid ibn Mughirah, yang jelas dia adalah musuh Allah dan Rasulnya. Yang jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran, bukan hanya satu surat, bukan hanya beberapa ayat, tapi sekian ayat mengenai Al-Walid ibn Mughirah. Memang masuknya dengan perlindungan Al-Walid ibn Mughirah. Tetapi kemudian beliau rahimahullah Utsman ibn Mad'un melepaskan jiwarnya, mengembalikan perlindungan Walid bin Mughirah, dan dia menyatakan, aku tidak butuh perlindunganmu. Kisahnya disebutkan di dalam sirah Ibnu Hisham. Kalau dalam ringkasannya tidak ada. Kita bacakan sedikit kisah Utsman ibn Mad'un dalam mengembalikan perlindungannya kepada Al-Walid ibn Mughirah, agar kita tahu bahwa beliau radhiyallahu taala anhu tidak ridha dengan perlindungan seorang kafir musyrik, musuh Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh Abu Ishaq rahimahullah, amma Utsman ibn Mad'un fa inna Salih ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf haddatsani amman haddathu an Utsman. Disebutkan sanadnya menceritakan dari Utsman ibn Mad'un. Lamma ra'a Utsman ibn Mad'un
ibn Mad'un, ma fihi min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-bala. Ketika beliau melihat apa yang menimpa para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari bencana dan gangguan-gangguan, wa huwa yaghdu wa baruh fi aman min al-Walid ibn al-Mughirah, sedangkan dia berjalan dengan tenang, dengan aman, dengan perlindungan dari Al-Walid ibn al-Mughirah. Hatinya tidak terima. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW disiksa, diganggu, dicerca, sedangkan dia berjalan dengan aman. Yaruhu fi amanin min al-Walid ibn al-Mughirah. Dia berjalan dengan aman dengan perlindungan seorang tokoh mereka, tokoh kafir, yaitu Walid ibn al-Mughirah. Maka dia berkata, wallahi inna ghuduwi wa rawahi aminan bijiwari rajulin min ahli syirki. Sungguh aku berjalan pagi, berjalan sore dengan aman, dengan perlindungan seorang kafir musyrik. Sedangkan sahabat-sahabatku, orang-orang yang berada di dalam agamaku, mereka mendapatkan bala, bencana, mendapatkan gangguan-gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma la yusibani, apa-apa yang tidak menimpa aku. Wallahi, hadza la naqsun kabirun fi nafsi. Sungguh ini merupakan kekurangan yang sangat besar pada diriku. Lihat, merasa Utsman ibn Mad'un bahwa beliau dalam keadaan memiliki satu kekurangan. Para sahabat yang lain disiksa, dimusuhi oleh orang-orang kafir musyrik, sedangkan dia dibela oleh tokoh musyrik. Hadza naqsun kabir, kata beliau. Ini kekurangan yang sangat besar pada diriku. Fa masya ila al-Walid ibn al-Mughirah. Maka dia datang kepada Al-Walid ibn al-Mughirah. Faqala ya Aba Abd Syams. Ini kunyahnya Walid bin Mughirah. Abu Abd Syams. Ya Aba Abd Syams, wafat dhimmatuka wa qad radadtu ilaika jiwarak. Sungguh engkau telah menepati perlindunganmu terhadapku. Maka sekarang aku kembalikan perlindunganmu kepadamu. Qala lahu, berkata Al-Walid, lima ya ibna akhi. Kenapa, wahai anak saudaraku? La'allahu adzaka ahadun min qaumi. Bisa jadi ada seseorang dari kaumku yang mengganggu kamu atau menyakiti kamu. Qala la, tidak. Walakinni arda bijiwarillah. Tidak, tetapi aku lebih ridha untuk dilindungi oleh Allah dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wala uridu an astajira bighairihi, dan aku tidak mau berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak butuh perlindungan lain selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Walid ibn al-Mughirah, "Fantaliq." Pergilah kamu ila al-masjid. Pergi kamu ke masjid, fardud alayya jiwari, dan kembalikanlah perlindunganku kepadaku. Alaniyatan, dengan terang-terangan. Kama ajartuka alaniyatan, sebagaimana aku melindungi engkau terang-terangan. Sebagaimana kita katakan tadi, bahwa yang namanya jiwar itu biasanya diumumkan dengan terang-terangan. Yani didatangi kumpulan orang-orang Quraisy, kumpulan tokoh-tokoh Quraisy, kemudian diumumkan, ketahuilah bahwa Utsman ibn Mad'un fi jiwari, di dalam perlindunganku dan pembelaanku. Siapa yang berani mengganggunya maka dia berurusan denganku dan sukuku dan golonganku. Demikian diumumkan dengan suara yang keras. Maka kata Al-Walid kepada Utsman ibn Mad'un, pergilah kamu ke sana, ke Ka'bah, barangkali mereka masih berkumpul di sana, umumkan bahwa engkau telah melepaskan perlindunganku dan mengembalikannya kepadaku. Qala fantalaqa, maka keduanya pergi ke Ka'bah. Fa kharaja hatta ataya al-masjid, keluar mereka berangkat sampai mendatangi masjid. Faqala Al-Walid, kemudian Al-Walid berkata, hadza Utsman qad jaa yaruddu alayya jiwari. Ini Utsman ibn Mad'un, dia datang kepadaku mengembalikan perlindungannya, mengembalikan perlindungan kepadaku, melepaskan. Maka Utsman menjawab, sadaq, benar. Qad wajadtuhu wafiyan karimal jiwar, walakinni qad ahbabtu an la astajira bighairillah. Kata Utsman ibn Mad'un radhiyallahu taala anhu, benar apa yang dikatakan olehnya. Aku mendapati dia telah menepati perlindungannya kepadaku, tetapi aku lebih suka untuk tidak berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad radadtu alaihi jiwarahu, sungguh aku telah mengembalikan dan melepaskan perlindungannya. Tsumman sarafa Utsman
Walabid ibn Rabi'ah ibn Malik ibn Ja'far ibn Kilab fi majlisin min Quraisy yunshiduhum fajalasa ma'ahum Utsman faqala Labid. Maka berangkatlah atau pergilah Utsman. Sedangkan ada seorang yang bernama Labid ibn Rabi'ah ibn Malik ibn Ja'far ibn Kilab, dia dalam satu majlis kemudian membacakan syair, yang kemudian dibacakan syair itu dengan kalimat ala kullu syai'in ma khalallahi batilu. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah adalah batil. Kalimat yang tepat. Kemudian Utsman menyatakan sadaqta, engkau benar. Ini riwayat ini ada disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan asdaqul kalam qaulul Labid. Sebenar-benar ucapan adalah ucapannya Labid. Yani ucapan penyair yang paling tepat adalah penyair yang dikatakan Labid. Apa dia bilang? Ala kullu syai'in ma khalallahi batilu. Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu selain Allah adalah batil. Maka kata Utsman ibn Maz'un, sadaqta, engkau benar. Kemudian yang kedua, bait syair yang kedua, wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dan segala kenikmatan la mahalata zailu, tidak akan bisa lepas, pasti akan sirna. Segala kenikmatan pasti akan sirna. Maka ketika mengucapkan kalimat yang kedua, dibantah oleh Utsman. Kadzabta, engkau berdusta. Na'imul jannah la yazul, kenikmatan surga tidak akan berakhir. Yani kalau saja berbicara tentang kenikmatan dunia, bahwasanya wa kullu na'imid dunya masalan la mahalata zailu, seluruh kenikmatan dunia pasti akan sirna, maka itu benar. Tetapi kalau secara mutlak kullu na'imin la mahalata zailu, maka tidak tepat. Ada kenikmatan yang kekal, ada kenikmatan yang tidak pernah sirna, yaitu kenikmatan jannah. Kadzabta, didustakan. Na'imul jannah la yazul, sungguh kenikmatan surga tidak akan berakhir. Qala Labid ibn Rabi'ah, maka Labid tadi berkata, ya ma'syar Quraisy, wallahi ma kana yu'da jalisukum. Wahai orang Quraisy, sungguh sudah selayaknya orang ini disakiti. Famata hadatsa hadza fikum? Kapan ada yang berbicara seperti itu di tengah-tengah kalian? Faqala rajulun minal qaum inna hadza safihun fi sufaha'i ma'ahu. Sungguh ini orang bodoh yang bergabung bersama orang-orang bodoh. Qad faraqu dinana, orang yang telah melepaskan agama kita dan telah meninggalkan apa yang kita yakini. Fala tajidanna fi nafsika min qawlihi. Faradda alaihi Utsman hatta syariya amruhuma. Sampai kemudian Utsman pun membantahnya, terjadilah perdebatan mulut sampai berakhir dengan dipukulnya Utsman ibn Maz'un oleh mereka. Falatama ainahu, dipukul di daerah matanya, fakhasaraha, hingga matanya dalam keadaan sakit atau membekas di matanya. Maka Al-Walid ibn Mughirah masih ada di situ, dekat dengannya dan tahu kejadian itu. Kemudian dia berkata kepadanya, ama wallahi ya ibn akhi, in kanat ainuka amma asabah laghaniyatun. Wahai ibn akhi, demi Allah, sesungguhnya kalau saja engkau tidak mencabut perlindunganku darimu, niscaya matamu itu tidak akan menjadi seperti itu. Yani mata yang sudah lebam karena pukulan. Laqad kuntu fi dhimmatin mani'ah, laqad kunta fi dhimmatin mani'ah. Engkau tadinya di bawah perlindungan yang kokoh. Kenapa kau lepaskan? Ini kalau saja masih di perlindungan Walid, enggak akan ada yang berani memukul seperti itu. Itu maksud Walid ibn Mughirah al-kafir al-musyrik. Maka yaqulu Utsman, maka Utsman ibn Maz'un menjawab ucapan Al-Walid ibn Mughirah, bal wallahi inna aini sahiha la faqiratun ila mithli ma asaba ukhtaha fillah. Bahkan demi Allah, mataku yang masih sehat ini sungguh butuh untuk mendapatkan sesuatu seperti yang menimpa saudaranya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat jawaban seorang mukmin radhiyallahu taala anhu. Ketika dikatakan, coba kalau engkau tidak melepaskan perlindunganku, niscaya matamu itu tidak akan seperti itu. Dijawab oleh beliau, sungguh mataku yang sehat ini butuh untuk mendapatkan sesuatu yang seperti mataku yang sakit ini.
ingin mendapatkan sesuatu musibah seperti yang menimpa saudaranya, fillahi, di jalan Allah. Karena kalau sakitnya di jalan Allah, itu menjadi pahala besar. Kalau dia disakiti, disiksa, dipukul di jalan Allah, maka itu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar. Maka dia menyatakan, sungguh aini as-sahihah la faqiratun ila misli ma asaba ukhtaha fillah. Inni wallahi la fi jiwari man huwa a'azzu min. Sungguh aku di bawah perlindungan yang lebih mulia dari kamu, lebih tinggi dari kamu, wa aqdar, dan lebih qadir, lebih kuasa dari kamu, ya Aba Abdi Syams. Wahai Aba Abdi Syams, yani wahai Walid ibn Mughirah. Faqala lahu Walid, maka Walid berkata kepadanya, halumma ya ibna akhi, in syi'ta ila jiwarika fa'al. Marilah wahai anak saudaraku, kalau engkau mau mengambil kembali perlindunganku, aku akan lindungi. Aku akan berikan kembali perlindunganku kepadamu. Faqala la. Dia berkata tidak. Ini khonibina azakumullah. Artinya kalau kita membaca dari ringkasan, seakan-akan seorang mukmin kok minta perlindungan pada orang kafir. Ternyata ketika rinciannya, awalnya masuk dengan perlindungan Walid bin Mughirah. Tetapi kemudian dikembalikan dan dilepaskan olehnya. Dia tidak mau di bawah perlindungan seorang kafir, musyrik, musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kisah Abu Salamah yang juga masuk dengan perlindungan. Amma Abu Salamah ibni Abdul Asad, disampaikan kepadaku dari Ibni Ishaq ibni Yasar, kata Abu Ishaq, dari Salamah ibni Abdullah ibni Umar ibni Abi Salamah, bahwa dia menyampaikan bahwasanya Abu Salamah lamma istajara bi Abi Talib, ketika Abu Salamah masuk ke Mekah dengan perlindungan Abu Talib, maka masya ilaihi rijalu bani Makhzum, maka datanglah orang-orang dari Bani Makhzum. Perhatikan, orang-orang dari Bani Makhzum adalah sukunya Abu Salamah. Tetapi kenapa Abu Salamah dilindungi oleh Abu Talib? Karena ibunya adalah saudaranya Abu Talib. Sehingga kalau dari turunan laki-lakinya memang kepada Bani Makhzum. Tetapi kalau dari turunan ibunya kepada Ibni Abdul Muttalib. Dari turunan Abdul Muttalib. Maka orang-orang dari Bani Makhzum tidak terima. Kami sendiri yang merupakan sukunya tidak melindungi. Kenapa kamu yang dari Abdul Muttalib, dari Bani Muttalib, kenapa melindungi? Mereka datang dan menyatakan, ya Abu Talib, ma hadha, apa ini? Ini menegur perlindungannya terhadap Abu Salamah. Ma hadha, mana'ta minna ibna akhika Muhammad, fama laka wa li sahibina tamna'uhu minna. Bagaimana engkau ini? Engkau melindungi ponakanmu, anak saudara laki-lakimu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi sekarang engkau melindungi orang yang merupakan saudara kami, merupakan golongan kami dan suku kami. Ada apa denganmu? Qala innahu istajara bi, karena orang ini minta perlindungan kepadaku, maka aku lindungi dia. Wa huwa ibnu ukhti, sedangkan dia anak saudara perempuanku. Wa in ana lam amna ibna ukhti lam amna ibna akhi. Kalau aku tidak melindungi anak saudara perempuanku, tentunya aku pun tidak akan melindungi anak saudara laki-lakiku. Sebagaimana aku melindungi anak saudara laki-lakiku, maka aku pun akan melindungi anak saudara perempuanku. Demikian alasan Abu Talib. Sampai ketika mereka banyak bicara, bangkit Abu Lahab. Kemudian berkata, ya ma'syar Quraisy, wallahi laqad aktsartum ala hadha syai'. Wahai ma'syar Quraisy, sungguh engkau sudah banyak kalam, banyak ngomong, sudah banyak menekan orang tua ini. Ma tazaluna tatawasabuna alaihi fi jawari. Engkau masih terus merengek, membantah, terus membicarakan tentang perlindungannya terhadapnya. Biarkan. Wallahi latantahiyannahu aw latantahiyanna anhu aw lanaqumanna ma'ahu. Berhentilah kalian, atau kalau tidak aku akan berbuat apa yang diperbuat oleh Abu Talib. Aku akan mengumumkan bahwasanya Abu Salamah di bawah perlindunganku juga. Demikian kata Abu Lahab. Ini karena pembelaan Abu Lahab kepada saudaranya sesuku, yaitu Abu Talib.
Cukup. Kalian sudah banyak bicara dan sudah banyak menekan orang tua ini. Hentikan. Jangan kalian memaksa. Biarkan dia, atau kalau tidak, aku akan berbuat seperti apa yang diperbuat oleh dia, Abu Talib. Qalu mereka berkata, bal nansarifu amma takrah ya Aba Utbah. Bahkan kami mengalah. Kami akan pergi, kami akan tinggalkan. Kami tidak akan melakukan apa yang tidak engkau suka, wahai Aba Utbah. Siapa Aba Utbah? Abu Lahab. Kami enggak akan melakukan apa yang engkau tidak suka, wahai Abu Lahab. Maka ditinggalkan. Dengan ini Abu Talib berharap kalau Abu Lahab ini mau bersikap sama seperti sikapnya Abu Talib, maka dibujuk. Muncul semangatnya. Ini Abu Lahab kelihatannya bisa ditarik untuk bersikap seperti sikapnya Abu Talib. Sikapnya membela tetapi tidak ikut. Ternyata dibacakan syair-syairnya kepadanya, tetapi Abu Lahab tetap dalam sikapnya, tidak mau memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Termasuk yang masuk dengan perlindungan adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tetapi beliau bukan pergi ke Habasyah. Beliau pernah ingin meninggalkan Mekah. Kisahnya bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham dengan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, hina dhaqat alaihi Makkah, ketika Mekah sudah semakin sempit, sudah mulai semakin dahsyat gangguan dan penyiksaan terhadap orang-orang yang beriman, maka asabahu fiha al-adha, maka Abu Bakar pun terkena gangguan-gangguan mereka. Wa ra'a min tadahiri Quraisy ala Rasulullah SAW, ketika melihat bagaimana Quraisy bersatu padu untuk memusuhi orang-orang beriman yang sedikit, maka beliau berpendapat untuk meninggalkan Mekah. Ista'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil hijrah. Maka Abu Bakar pun izin untuk keluar hijrah meninggalkan Mekah. Fa'adina lahu, maka diizinkan kepadanya untuk keluar dari Mekah. Fakharaja Abu Bakar muhajiran ma'ahu, maka Abu Bakar pun keluar hijrah meninggalkan Mekah. Tetapi sampai di luar Mekah dia bertemu dengan seseorang setelah perjalanan 1 hari atau 2 hari. Laqiyahu Ibnu Dughunnah, bertemu dengan seseorang yang dijuluki dengan Ibnu Dughunnah. Dia adalah saudara dari Bani Al-Harits ibni Bakar ibni Abdi Manah ibni Kinanah, berarti dari suku Kinanah. Wa huwa yawma idzin sayyidul Ahabish, sedangkan dia Ibnu Dughunnah ketika itu adalah sayyidnya Al-Ahabish. Sudah kita katakan tadi bahwa yang memiliki hak untuk melindungi atau yang bisa melindungi adalah tokoh-tokoh suku-suku besar. Sedangkan Ibnu Dughunnah adalah pemimpinnya atau sayyidnya dari Ahabish. Ahabish terdiri bukan dari satu suku, dari sekian suku yang dijuluki dengan Ahabish karena mereka tahalafu, mereka saling bergabung di satu tempat, di satu bukit yang dijuluki dengan Ahbash atau Ahabish. Sehingga suku-suku tadi yang banyak, yang diantaranya sukunya Ibnu Dughunnah yang bernama Bani Kinanah bergabung dengan suku-suku lain dijuluki Al-Ahabish, yang sudah bersatu padu mengadakan serikat di bukit atau di gunung yang bernama Ahabish. Ikhwan fillah a'azakumullah, ketika beliau melihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, padahal Ibnu Dughunnah masih kafir, melihat sesuatu yang terjadi, sesuatu yang aneh. Abu Bakar, seorang yang tadinya orang mulia, orang yang kaya atau orang yang dimuliakan, dihormati, ternyata sampai terusir. Maka dia tanya kepadanya, kepada Abu Bakar, apa yang mengeluarkan engkau, wahai Abu Bakar? Aina ya Abu Bakar, mau kemana engkau? Qala akhrajani qaumi, aku diusir oleh kaumku, dikeluarkan oleh kaumku dengan gangguan-gangguan mereka. Adzauni wa dayyaqu alayya, mereka menyakitiku dan mereka menjadikan aku sempit bergerak di Mekah. Qala walima, kenapa? Wallahi innaka latazinul 'ishra, kenapa engkau sampai diperbuat seperti itu?
padahal engkau sungguh baik dalam pergaulan. Wa tu'inu 'alan nawaib, dan engkau banyak membantu orang-orang lain yang kesusahan. Wa taf'al al-ma'ruf, dan engkau banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Wa taksibul ma'dum, dan engkau memberi kepada orang yang tidak punya. Kenapa sampai engkau diusir seperti itu atau diganggu? Irji' wa anta fi jiwari, kembali kamu ke Mekah dan engkau di bawah perlindunganku. Yang maknanya, kalau ada yang berani mengganggu engkau, maka berurusan dengan seluruh suku-suku Ahhabish. Besar. Yang perlindungannya merupakan perlindungan yang kokoh. Faraja'a ma'ahu, maka keluarlah atau kembalilah Abu Bakar bersama Ibnu Dughunnah masuk kembali ke Mekah. Hatta idza dakhala Makkah qama Ibnu Dughunnah, ketika sudah masuk Mekah di keramaian orang-orang Mekah, berkatalah Ibnu Dughunnah dengan sekeras suaranya, "Ya ma'syara Quraisy, inni qad ajartu Ibnu Abi Quhafah." Wahai orang-orang Quraisy, aku sudah melindungi Ibnu Abi Quhafah. Ibnu Abi Quhafah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, anaknya Abu Quhafah, karena ayahnya Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Quhafah. Inni qad ajartu Ibnu Abi Quhafah, aku sungguh telah melindungi seorang anak dari Abi Quhafah. Fala ya'ridanna lahu ahadun illa bi khair, maka jangan ada yang menghadangnya kecuali dengan kebaikan, jangan ada yang mendekatinya kecuali dengan kebaikan. Qalat fakuffu anhu, kata Aisyah, sejak itu kaffu anhu, mereka tidak lagi berani mengganggu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qalat, berkata Aisyah, wa kana li Abi Bakrin masjidun 'inda babi darihi fi Bani Jumah. Sedangkan Abu Bakar punya tempat salat di depan rumahnya di suku Bani Jumah, Al-Jumah. Fa kana yusalli fi, dan beliau salat di situ. Dan perlu diketahui bahwa masjid saat itu jangan digambarkan masjid seperti masjid kalian. Yang dimaksud masjid adalah hanya sekedar tempat salat, tidak tertutup, tidak ada temboknya, enggak ada apa-apanya, hanya dibatasi begitu saja. Kemudian beliau salat di sana. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sehingga ketika Abu Bakar salat di tempat tersebut, maka bisa dilihat oleh setiap orang yang lewat. Fayaqifu alaihi sibyan wal 'abid wan nisa, maka anak-anak kecil, para budak-budak belian, para hamba sahaya dan para wanita, mereka terkagum-kagum dengan salatnya Abu Bakar. Karena Abu Bakar Siddiq adalah seorang yang lembut hatinya, tidak membaca Al-Quran kecuali menangis beliau. Sehingga mereka betul-betul terharu. Anak kecil, para hamba sahaya dan para wanita. Ketika terjadi demikian sehari, 2 hari, 3 hari, famasya rijalun min Quraisy ila Ibnu Dughunnah, maka sudah tidak sabar tokoh-tokoh Quraisy melihat bagaimana para wanita dan anak-anak terfitnah, kata mereka terfitnah. Yang terharu dengan salatnya Abu Bakar Siddiq. Maka mereka mendatangi Ibnu Dughunnah, enggak berani mengganggu Abu Bakar, tetapi mendatangi pelindungnya yaitu Ibnu Dughunnah. Qalu, mereka berkata, ya Ibnu Dughunnah, innaka lam tujir hadzal rajul liyudiyana. Wahai Ibnu Dughunnah, bukankah engkau tidak bermaksud melindungi orang ini untuk mengganggu kami? Bukankah engkau tidak melindungi orang ini untuk mengganggu kami? Innahu rajulun idza shalla wa qara'a ma jaa bihi Muhammad yariqu wa yabki. Ini orang kalau dia berdiri salat dan membaca Al-Qur'an yang dibawa oleh sahabatnya, oleh temannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang ini selalu menangis. Dan sungguh itu membuat fitnah pada anak-anak kami, perempuan-perempuan kami dan hamba sahaya kami. Fanahnu natakhawwaf ala sibyanina, maka kami mengkhawatirkan mereka, mengkhawatirkan anak-anak kami dan para wanita kami. Fa'tihi famurhu an yadkhul baitahu, datangi dia dan perintahkan kepadanya untuk masuk rumahnya dan silakan melakukan apapun di dalam rumahnya, jangan di luar. Qalat famasya Ibnu Dughunnah, maka Ibnu Dughunnah pun berangkat menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan berkata, ya Abu Bakrin, inni lam ujirka litu'diya qaumak, sungguh aku tidak melindungi engkau agar engkau mengganggu kaum kamu, tidak. Innahum qad karihu makanaka alladhi anta bihi wa ta'adzaw bidzalika mink. Mereka tidak suka kalau engkau berdiri di tempatmu mengganggu orang lain.
dengan salatmu. Fadkhul baitak, masuk rumahmu dan salat dalam rumahmu. Silahkan fasna fihi ma ahbabta, lakukan apapun yang kau sukai. Au arudda alaika jiwarak, atau kalau tidak, aku kembalikan perlindunganku kepadamu. Aku tidak lagi melindungi kamu. Maka dijawab oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, aw arudda alaika jiwarak, atau aku perlu kembalikan perlindunganmu. Wa arda bi jiwarillah, dan aku ridha dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Dughunna, fardud alayya jiwarak. Kalau gitu kembalikanlah perlindunganku kepadaku. Qala qad raddadtuka alaik, aku sudah kembalikannya kepada kamu. Maka diumumkan oleh Ibnu Dughunna, ya ma'syara Quraisy, inna ibn Abi Quhafah qad radda alayya jiwari. Wahai ma'syar Quraisy, sesungguhnya Ibn Abi Quhafah telah mengembalikan perlindunganku kepadaku dan aku tidak lagi melindungi dia. Fa sya'nukum wa sahibukum, maka urusan kalian dengan teman kalian itu. Quribina azakumullah, lihat kejadian pada Utsman Ibn Mad'un dan juga apa yang terjadi pada Abu Salamah dan apa yang terjadi pada Abu Bakar Siddiq, semuanya berakhir dengan melepaskan perlindungannya. Dan mereka dalam keadaan tetap tidak mau melindungi kecuali dengan syarat-syarat agar jangan mengganggu kaumnya. Dalam tanda petik, maksudnya jangan menampakkan agamanya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sampai kemudian dalam satu jalan mulai anak-anak kecil, bahkan orang-orang safih berani mengganggu Abu Bakar Siddiq setelah itu. Setelah dilepaskan perlindungan Ibnu Dughunna. Sampai ketika dekat Ka'bah, ada seorang yang hasya ala ra'sihi turaban. Ada yang melempar tanah ke kepala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Bakar berkata kepada tokoh-tokoh Quraisy, ala tara ila ma yasna hadha safih, tidakkah kalian melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh orang safih ini, orang bodoh ini? Jawaban tokoh-tokoh Quraisy hanya menyatakan dengan kalimat, anta fa'alta dzalika binafsik, engkau sendiri yang melakukannya untuk dirimu sendiri. Apa maksudnya? Apa maksud ucapan mereka? Engkau yang berbuat demikian pada dirimu sendiri. Yani engkau yang merendahkan dirimu sendiri, dan engkau yang sengaja ingin dilecehkan dan ingin direndahkan oleh mereka. Yani kata mereka orang-orang Quraisy kafir tadi, bahwa engkau tidak mau meninggalkan agamamu dan engkau tidak mau menuruti perintah dan aturan dari Ibnu Dughunna yang melindungimu, bahkan engkau melepaskan perlindungannya, maka itu artinya engkau sengaja menjadikan engkau untuk dicerca, untuk direndahkan oleh orang-orang bodoh itu. Lihat musyrikin, ucapannya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian kisah-kisah mereka yang masuk ke Mekah dengan perlindungan-perlindungan dari tokoh-tokoh Quraisy. Karena yang ada di Mekah ketika itu, atau yang menguasai di Mekah ketika itu adalah musyrikin Quraisy. Sedangkan kaum muslimin, kaum mukminin sedikit, dan mereka dalam keadaan mustad'afin, dalam keadaan lemah. Sehingga ketika mereka sudah kuat di Madinah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ingatlah wadhkuru id antum mustad'afun fil ardi takhafuna an yatakhattafakumun nasu fa'awakum. Kata Allah, ingatlah ketika kalian mustad'afuna fil ard, ketika kalian lemah di muka bumi, takhafuna an yatakhattafakumun nas fa'awakum. Ingatlah ketika kalian lemah di muka bumi dan kalian khawatir akan disambar oleh manusia dari sana sini, kemudian awakumullah, kemudian Allah melindungi kalian dan Allah menempatkan kalian di satu tempat yang aman, yaitu Madinah. Ini diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat wadhkuru, ingatlah agar bersyukur. Kaum muslimin yang saya hormati, demikian keadaan kaum muslimin ketika itu. Maka kalian dan kita sekarang ini sungguh sangat mudahnya menjalankan agama Islam. Sungguh sangat ringannya untuk mengerjakan ibadah
Kita bisa datang ke masjid aman, kita bisa salat di masjid aman, kita bisa mendengarkan kajian-kajian aman, kita bisa membaca Al-Quran di rumah-rumah kita aman. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kenapa? Apa yang menghalangi kaum muslimin untuk beribadah ke masjid? Kenapa masjid tetap sepi? Ajib. Mereka para sahabat sulit ketika itu untuk mendatangi masjid, dan mereka sulit untuk salat di rumahnya. Mereka sulit untuk membaca Al-Quran, diganggu oleh musyrikin. Sedangkan hari ini kalian terbanyak, mayoritas di negeri ini, dan kalian bisa beribadah dengan leluasa. Maka kalau ada yang tetap malas beribadah, wala yalumanna illa nafsah, maka tidak perlu menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Kesempatan sudah besar, kemudahan sudah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua fasilitas sudah ada. Walhamdulillahirabbil alamin, tinggal kemauan. Hadis yang berikutnya adalah hadisun naqdus sahifah. Berita yang berikutnya adalah kisah tentang pembatalan sahifah. Sahifah pemboikotan. Kejadian-kejadian tadi adalah diantaranya sebelum pemboikotan, sampai pada puncaknya adalah mereka diboikot, khususnya Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim, dan mereka bergabung bersama Abu Talib di Syi'ib Abi Talib, di daerahnya Abu Talib, di Syi'ibnya. Dan kemudian mereka dalam keadaan diboikot, tidak berjual beli dengan mereka, tidak mau menikahi mereka, dan tidak pula mau menikahkan anaknya dengan mereka, sehingga mereka mendapatkan kesengsaraan, kelaparan sampai 2 tahun kurang lebih. Thumma innahu qama fi naqdi tilka sahifah. Sampai pada suatu saat bangkitlah beberapa orang-orang Quraisy yang tidak ridho, tidak tega dengan pemboikotan Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Allati takatabat fiha Quraisyun ala Bani Hashim. Tidak ridho dengan surat perjanjian yang di sana disepakati oleh orang-orang Quraisy untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maka bangkitlah nafarun min Quraisy. Thumma innahu qama nafarun min Quraisy. Qama fi naqdi tilka sahifah. Walam yubla fiha ahadun ahsan min bala'i Hisham. Dan tidaklah mendapatkan peran yang terberat kecuali seorang yang bernama Hisham ibni Amr. Wadzalika annahu kana ibna akhi Nadlah ibni Hashim. Yang demikian karena Hisham ibni Amr adalah anak dari saudaranya Nadlah ibni Hashim. Berarti masih ada hubungan saudara dengan Bani Hashim yang diboikot itu. Ibni Abdi Manaf li ummihi, saudara seibu. Fakana Hisham li Bani Hashim wasilan. Maka Hisham terhadap Bani Hashim itu masih mengadakan hubungan. Walaupun sesungguhnya hubungannya adalah karena dari jalan perempuan, sedangkan nasab itu dari jalan laki-laki. Maka kalau dilihat dari laki-lakinya, maka tidak nyambung dengan Bani Hashim, sehingga dia tidak diboikot. Tetapi kalau dari perempuan, masih berkait dengan Bani Hashim, karena dia anak saudara Nadlah ibni Hashim dari ibunya. Saudara seibu dengan Nadlah dari Bani Hashim. Karena itu Hisham ibni Amr tidak terima Bani Hashim diboikot seperti itu sampai kelaparan. Fakana fima balaghani ya'ti bil ba'ir. Maka dikatakan oleh Ibnu Hisham dari Ibnu Ishaq bahwasanya sampai kepadaku berita Hisham ini selalu mengirimkan makanan-makanan dengan caranya yang unik, yaitu dia membawanya di atas seekor keledai, seekor unta, al-ba'ir. Dikirim kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib fi syi'bi lailan, pada satu malam. Dibawa makanannya di atas unta, kemudian qad awqarahu ta'aman, sudah dipenuhi makanan di untanya. Hatta idza aqbala bihi fama syi'b, sampai ketika sudah di pintu syi'b, sudah pernah digambarkan bentuk syi'b. Syi'b itu biasanya di antara tebing-tebing, sehingga menjadi satu daerah khusus. Ada satu pintu di sana. Ya, ini pintu tebing tadi, tebing yang satu, tebing yang lain, di dalamnya membesar, di depannya mengecil. Maka yang kecil inilah pintunya.
Maka Hisham membawa keledainya, membawa untanya sampai di depan pintu Syi'ib tadi. Setelah itu dilepaskan kendalinya dan dipukul untanya. Sehingga unta itu berlari masuk ke kampung Bani Muttalib dan Bani Hashim. Sampai di tengah mereka, mereka paham bahwa ini dari seseorang yang ingin menjual gandumnya atau ingin barter gandumnya. Maka diambil makanannya, kemudian diganti dengan apa yang mereka punya dari pakaian-pakaian dan sebagainya sebagai bayarannya. Maka unta itu dipukul kembali, keluar dari Syi'ib. Keluar dari Syi'ib, ditangkap kembali dan dibawa. Demikian dilakukan oleh Hisham Ibni Amr untuk menolong orang-orang yang diboikot dari Bani Hashim yang merupakan masih ada hubungan famili dari ibunya. Thumma innahu masya ila Zuhair ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Kemudian dia berjalan menemui seseorang yang bernama Zuhair. Hisham ibn Amr menemui Zuhair ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Wa kanat ummuhu Atikah binti Abdul Muttalib. Orang ini juga sama. Ibunya bernama Atikah binti Abdul Muttalib. Atikah binti Abdul Muttalib berarti juga dari Bani Muttalib yang diboikot. Orang ini dipikir oleh Hisham pasti juga tidak akan tega. Maka dikatakan, ya Zuhair, qad radita an ta'kula at-ta'am wa talbasa thiyab wa tankiha an-nisa wa akhwaluka haitsu qad 'alimta. Apakah engkau ridha wahai Zuhair, engkau makan makanan dengan enak, engkau berpakaian dengan pakaian yang bagus, dan engkau menikahi para wanita dengan sesukamu, sedangkan saudara-saudara ibumu dalam keadaan diboikot, sengsara, tersiksa. Wala yubta'a minhum, tidak ada yang mau menjual pada mereka. Wala yankihun, dan tidak ada pula yang mau menikahkan dengan mereka. Ama inni la ahlif billah an law kanu akhwala Abil Hakam ibn Hisham. Ketahuilah demi Allah, kalau itu saudara-saudara dari ibunya Abil Hakam ibn Hisham, kemudian aku ajak engkau, tentunya engkau enggak akan peduli. Thumma da'awtahu ila mithli ma da'aka ilaihi minhum ma ajabaka ilaihi abadan. Tentunya enggak akan disambut ajakan itu sama sekali selama-lamanya. Tetapi ini saudara-saudara ibumu sendiri, wahai Zuhair. Maka berkata Zuhair, waihaka ya Hisham, famadha asna', celaka engkau wahai Hisham, apa yang bisa aku perbuat? Innama ana rajulun wahid, aku hanya satu orang. Wallahi an law kana ma'i rajulun akhar laqumt. Sungguh kalau saja ada orang lain bersamaku, aku akan bangkit bersamanya untuk membatalkan perjanjian itu. Laqumtu fi naqdiha hatta anqadhaha. Qala fawajadta rajulan. Engkau sudah dapat orang lain, engkau sudah dapat satu orang. Qala faman? Siapa? Aku. Demikian dijawab oleh Hisham, aku. Qala lahu Zuhair abghina rajulan thalithan. Kalau begitu cari orang yang ketiga. Ketika dikatakan satu orang lagi, aku orangnya. Kalau begitu cari orang yang ketiga. Maka berdua tadi mencari orang yang ketiga. Mereka berangkat ilal Mut'im ibn Adi, seorang yang bernama Mut'im ibn Adi dari Bani Adi, seperti sukunya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu min Bani Adi. Faqala lahu, berkata kepadanya Hisham, ya Mut'im, aqad radita an yahlak batnani min Bani Abdi Manaf wa anta syahidun ala dhalik. Wahai Mut'im, apakah engkau ridha akan binasa dua suku dari Bani Abdi Manaf, sedangkan engkau menyaksikan kebinasaan mereka? Muwafiqun li Quraisyin fi, dan engkau cocok dengan Quraisy untuk membinasakan mereka? Ama wallahi lain amkantumuhum min hadhihi latajidunnahum ilayha minkum sira'a. Qala, dikatakan sungguh demi Allah, kalau saja engkau memiliki kemungkinan atau mampu untuk mengatasi mereka, niscaya engkau akan mendapati mereka kepadanya segera. Kalau saja itu dari sukumu, niscaya engkau akan bersegera membantunya. Qala waihak, famada asna', celaka engkau, emang apa yang aku bisa perbuat? Ana innama rajulun wahid, aku hanya satu orang, bisa apa aku?
Qala qad wajadta thaniyan. Engkau sudah mendapatkan 2 orang bersamamu. Qala wa man hu? Siapa dia? Qala ana. Aku. Baik, abghina thalithan. Kalau begitu, cari yang ketiga. Qala qad fa'alt. Aku sudah melakukannya. Aku sudah mendapatkannya. Man huwa? Siapa dia? Qala Zuhair ibni Abi Umayyah. Qala abghina rabi'an. Kalau gitu cari yang keempat. Sudah mendapatkan 3 orang. Hisham, Zuhair dengan Mut'im ibn Adi. Fadhahaba ila Abil Bakhtari ibn Hisham. Maka mereka mendatangi seorang yang dijuluki dengan kunyah Abul Bakhtari ibn Hisham. Faqala lahu nahwan mimma qala lil Mut'im ibn Adi. Diucapkan kepadanya ucapan yang mirip dengan apa yang dikatakan kepada Mut'im ibn Adi. Bahwasanya apakah engkau ridha begini dan begitu sedangkan mereka binasa? Maka dijawab, wa hal min ahadin yu'inu ala hadha? Kata Abul Bakhtari, memang ada orang yang mau mendukung kita untuk membatalkan surat perjanjian itu? Qala na'am. Iya, ada. Qala wa man hu? Siapa? Qala Zuhair ibn Abi Umayyah wal Mut'im ibn Adi wa ana ma'ak, dan aku bersamamu. Berarti sudah berapa? 4. Qala abghina khamisan. Kalau begitu cari yang kelima. Fadhahaba ila Zam'ah ibn al-Aswad ibn al-Muttalib. Maka pergilah mereka ke seseorang yang bernama Zam'ah ibn al-Aswad ibn al-Muttalib. Fakallamahu wa dzakara lahu qarabatahum. Diingatkan dia dan diingatkan pula kerabatnya dia masih berhubungan dengan Bani al-Muttalib. Wa haqqukum lahu, dan hakkuhum, dan hak mereka yang harus ditunaikan. Bukankah engkau masih berkaitan dengan suku Bani al-Muttalib? Apakah engkau ridha kalau mereka binasa? Faqala lahu, maka berkatalah Zam'ah, wa hal ala hadzal amr alladhi tad'uni ilaihi min ahad? Apakah dalam urusan ini yang kau ajak aku kepadanya, apakah ada seseorang yang bersama kita? Qala na'am. Thumma samma lahul qaum. Kemudian disebutkan nama-nama mereka. Siapa? Tentunya Zuhair sendiri yang berbicara. Kemudian Hisham sendiri yang berbicara. Kemudian Zuhair, kemudian Mut'im ibn Adi, kemudian Abul Bakhtari. Fatta'ada khatmal hajuni laylan bi'ala Makkah. Maka mereka pun berjanji untuk bertemu, mengadakan kesepakatan di bukit yang dijuluki dengan Khatmal Hajun. Di malam hari. Ada di a'la Makkah, di daerah Makkah yang tinggi, yang daerah atas Makkah. Fajtama'u hunalika fa'ajma'u. Maka berkumpullah mereka di sana dan mengadakan kesepakatan. Ajma'u amrahum, mereka sepakat, wa ta'aqadu, dan berjanji untuk saling dukung mendukung, alal qiyami fis sahifah, untuk bangkit membatalkan perjanjian pemboikotan tadi, hatta yanquduha, hingga mereka berhasil membatalkannya. Qala Zuhair, berkata Zuhair ketika itu dalam pertemuan tadi, ana abda'ukum, aku yang akan memulai berbicara, fa akun awwala man yatakallam, maka aku nanti adalah orang yang pertama berbicara. Falamma asbahu ghadaw ila andiyatihim, maka pada pagi harinya berangkatlah mereka ila andiyatihim. Andiyah bentuk jamak dari nadi. Nadi adalah tempat bertemunya orang-orang Quraisy atau tempat-tempat pertemuan mereka, tokoh-tokoh Quraisy. Mereka mendatanginya. Wa ghada Zuhair ibni Umayyah alaihi hullatun fataf. Maka pagi-pagi datanglah Zuhair ibni Umayyah ke tempat pertemuan orang-orang Quraisy atau tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy atau tokoh-tokoh Quraisy, memakai hullatun, memakai pakaian yang tidak biasa, ini pakaian kebesaran. Fatafa bil baiti sab'an, dia tawaf di Ka'bah 7 kali. Thumma aqbala 'ala an-nas, kemudian dia menghadap kepada seluruh manusia yang ada di situ. Kemudian berkata, "Ya ahla Makkah, anakulu at-ta'am wa nalbas ath-thiyab, wa banu Hashim halka la yuba'una wa la yabta'una minhum." Wahai penduduk Mekah, apakah kita makan dan minum dengan enak sedangkan kita memakai pakaian juga, sedangkan mereka Banu Hashim binasa? Tidak ada yang mau menjual pada mereka, enggak ada yang mau membeli pada mereka. Wallahi la aq'ud hatta tashiq hadhihi sahifah. Sungguh demi Allah, aku tidak akan duduk hingga aku merobek perjanjian zalim yang seperti itu. Al-qati'ah, al-zalimah, yang memutus silaturahmi dan yang zalim. Demikian kata Zuhair.
Maka Abu Jahal membantahnya. Wa kana fi nahiyatin minal masjid, dan dia ada di ujung lain di masjid itu, di Masjidil Haram. Maka dia berkata, kadzabta wallahi la tushaq. Sungguh engkau berdusta, demi Allah tidak dirobek dan jangan dirobek perjanjian itu. Kemudian berkata Zam'ah ibn al-Aswad. Siapa Zam'ah? Salah satu dari 5 orang tadi. Berkata, anta wallahi akdzab, engkau ya Aba Jahal, engkau akdzab, engkau lebih dusta. Ma radina kitabatuna atau kitabatuha haitsu kutibat. Sungguh kami tidak ridha sejak ditulisnya tulisan itu. Kami tidak ridha sejak ditulisnya tulisan itu. Ditambah lagi oleh Abul Bukhturi yang juga salah satu dari 5 orang tadi. Sadaqa Zam'ah. Benar Zam'ah, kami tidak ridha ditulisnya surat perjanjian tersebut. Wala nuqirru bihi, kami tidak menetapkannya dan kami tidak sepakat. Ditambah lagi oleh Mut'im ibn Adi. Sadaqtuma, kalian berdua benar. Wa kadzaba man qala ghairu dzalik, dan sungguh dusta siapa yang berkata selain ini. Nabra ilallah, kami berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlepas diri dari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami berlepas diri dari apa yang mereka tulis. Qala Hisham ibn Amr nahwan min dalik, maka Hisham ibn Amr juga berkata seperti itu. Kami tidak ridha dan kami berlepas diri dari tulisan tersebut. Faqala Abu Jahal, maka Abu Jahal berkata, hadza amrun qudiya bilail. Ini urusan yang kalian sudah sepakati di malam hari kan? Tushawwira fihi bighairi hadzal makan. Ini sudah diperbincangkan, sudah dibicarakan bukan di tempat ini kan? Ini sudah dibincangkan di tempat lain kan? Cerdas juga dia. Dia sudah bisa menebak, ini kayaknya sudah janjian kemarin, tadi malam di tempat lain. Qala Abu Talib jalisun fi nahiyatil masjid. Sedangkan di sana ada Abu Talib yang juga duduk di salah satu dari masjid itu. Faqama al-Mut'im ila as-sahifah liyashiqqaha. Maka bangkitlah Mut'im untuk merobek surat perjanjian tadi. Diambilnya dari dalam Ka'bah dan dikeluarkannya. Ternyata tidak perlu dirobek. Surat perjanjian tersebut sudah dimakan rayap habis, tidak tersisa kecuali kalimat bismikallahum. Kalimat bismikallahum. Mereka orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka kalau menulis perjanjian, mereka menyebutkan dengan nama Allah, tetapi bukan bismillahirrahmanirrahim. Mereka menyebutkan dengan kalimat bismikallahum, dengan nama engkau ya Allah. Hanya begitu saja. Tetapi ketika Rasulullah SAW mendakwahi mereka dan mereka masuk Islam, diajarkan dengan yang lebih bagus, lebih lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu sunnah untuk menuliskan bismillah dalam surat-suratnya, sebagaimana Rasulullah SAW menuliskan bismillah dalam surat-suratnya. Wa kana katibus sahifah Mansur, sedangkan penulis sahifah tadi yang bernama Mansur ibn Ikrimah. Fashullat yaduhu fima yaz'umun. Tangannya sudah lumpuh. Surat perjanjiannya sudah dimakan rayap kecuali kalimat bismikallahumma. Sedangkan yang menulisnya sudah lumpuh tangannya. Maka dengan itu batallah perjanjian tersebut dan mereka kembali berhubungan jual beli dan dagang pada mereka sehingga mereka terbebas dari keadaan-keadaan tersebut. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذنillah taala. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.